Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dwi Azlina, NIM 2520083, kelas PTIK 6C. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang jaringan nirkabel untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan wireless atau wireless local area network adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang radio atau sinyal inframerah untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya untuk terhubung ke jaringan atau internet tanpa perlu kabel Ethernet. Nah, jaringan nirkabel memanfaatkan teknologi komunikasi nirkabel yang termasuk Wi-Fi, Bluetooth, dan infrastruktur seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Teknologi Wi-Fi merupakan salah satu teknologi nirkabel yang paling umum digunakan dan memungkinkan akses jaringan lokal atau internet melalui duplikat yang sesuai. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang digunakan secara langsung tanpa perlu koneksi internet, seperti menghubungkan handphone ke nirkabel smartphone. Jaringan nirkabel sangat populer karena memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Nah, pengguna dapat mengakses internet atau berbagi data dengan perangkat lain di jaringan nirkabel tanpa perlu terikat oleh kabel fisik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berpindah tempat sambil tetap terhubung ke jaringan. Nah, selain itu, jaringan nirkabel juga digunakan dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, perlu diingat bahwa jaringan nirkabel juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kecepatan transmisi yang lebih lambat dibandingkan kabel Ethernet dan rentan terhadap interferensi atau gangguan sinyal dari perangkat lain atau hambatan fisik seperti dinding. Keamanan juga menjadi perhatian dalam jaringan nirkabel dan diperlukan langkah-langkah untuk enkripsi data dan penggunaan tombol keamanan yang tepat untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak diinginkan. Lanjut, saya akan menjelaskan beberapa komponen atau bagian dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi terdiri dari beberapa komponen atau bagian penting yang bekerja sama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Nah, yang pertama itu ada router Wi-Fi. Ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat kontrol dalam memberikan jaringan nirkabel. Router menerima sinyal dari perangkat nirkabel dan meneruskannya ke jaringan kabel atau internet. Router juga mengelola aliran data antara perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, ada access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Access point bertindak sebagai titik akses ke jaringan nirkabel dan mengirimkan sinyal Wi-Fi ke perangkat yang terhubung. Yang ketiga, ada antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel. Mereka memainkan peran penting dalam mengoptimalkan jangkauan, kekuatan, dan kestabilan sinyal Wi-Fi. Selanjutnya ada kartu jaringan nirkabel. Ini adalah kartu atau adaptor yang terpasang pada perangkat nirkabel seperti laptop atau komputer untuk memungkinkannya terhubung ke jaringan nirkabel. Kartu jaringan nirkabel sering juga disebut sebagai kartu Wi-Fi atau wireless local area network.
Selanjutnya ada perangkat terhubung. Ini adalah perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, printer, atau perangkat Internet of Things yang menggunakan konektivitas nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Selanjutnya ada perangkat penguat sinyal. Jika kita memiliki area dengan cakupan Wi-Fi yang lemah, kita dapat menggunakan perangkat penguat sinyal atau repeater untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi. Nah, yang terakhir ada perangkat keamanan. Hal ini untuk melindungi jaringan nirkabel dari ancaman keamanan komponen seperti firewall, enkripsi, dan protokol keamanan seperti Wi-Fi Protected Access yang digunakan. Nah, kita lanjut pada tujuan dari jaringan nirkabel. Nah, yang pertama itu ada konektivitas tanpa kawat. Salah satu tujuan utama dari jaringan nirkabel adalah menyediakan konektivitas tanpa kabel yang memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi karena perangkat dapat terhubung ke jaringan dari mana saja dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Nah, yang kedua yaitu jaringan nirkabel memungkinkan akses mudah ke internet tanpa kabel. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke berbagai sumber informasi seperti mengirim email, menjelajah web, mengakses media, dan berpartisipasi dalam aplikasi online dengan cepat dan mudah. Nah, selanjutnya salah satu manfaat utama dari jaringan nirkabel adalah mobilitas yang tinggi. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat terhubung ke jaringan dan terhubung akses internet tanpa kabel. Ini memungkinkan mobilitas yang besar dalam jangkauan Wi-Fi sehingga pengguna dapat terhubung saat berpindah tempat atau bergerak. Nah, selanjutnya jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Tanpa keterbatasan nirkabel, perangkat dapat ditempatkan dimanapun dan ada jangkauan sinyal Wi-Fi yang memadai. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menyusun dan mengatur lingkungan kerja atau rumah tanpa harus memikirkan kabel yang rumit. Nah, selanjutnya, jaringan nirkabel memiliki kemampuan untuk diperluas atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Dengan menambahkan akses poin tambahan, jaringan nirkabel dapat mencakup area yang lebih luas dan melayani lebih banyak perangkat. Hal ini membuatnya ideal untuk hubungan bisnis yang membutuhkan fleksibilitas dalam pertumbuhan jaringan. Tujuan selanjutnya yaitu jaringan nirkabel memungkinkan berbagi sumber daya seperti printer, file, dan perangkat penyimpanan dengan mudah. Pengguna dalam jaringan ini dapat berbagi dan mengakses sumber daya ini secara bersama-sama tanpa harus terhubung secara fisik ke perangkat tersebut. Nah, selanjutnya, komunikasi dan kolaborasi. Jaringan nirkabel memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pengguna yang terhubung. Pengguna dapat berbagi file, berkomunikasi melalui pesan instan, melakukan panggilan suara atau video, dan bekerja sama dalam proyek secara efisien melalui jaringan nirkabel. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pemasangan dan perawatan jaringan nirkabel umumnya lebih murah daripada infrastruktur kabel yang rumit. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari jaringan nirkabel yang umum digunakan. Yang pertama, ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah jenis jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Hal ini menggunakan standar IEEE 802.11 untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat keras lainnya ke jaringan lokal atau internet. Yang kedua ada Bluetooth.
Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat secara langsung dalam jangka pendek. Hal ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti handset, speaker, keyboard, dan mouse ke perangkat lain seperti smartphone atau komputer. Yang ketiga, ada Zigbee. Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk aplikasi jaringan rumah pintar atau Internet of Things. Ini memungkinkan perangkat kecil dan hemat energi seperti lampu, sensor, dan perangkat pintar lainnya untuk berkomunikasi secara nirkabel. Yang keempat ada Z-Wave. Z-Wave juga menggunakan protokol nirkabel yang dirancang untuk aplikasi jaringan rumah pintar. Hal ini bekerja pada frekuensi radio yang berbeda dari Wi-Fi dan Bluetooth, dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pintar seperti lampu, pengunci pintu, dan thermostat. Yang kelima, ada cellular network. Jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G juga dapat dianggap sebagai jenis jaringan nirkabel. Mereka menyediakan konektivitas nirkabel melalui jaringan seluler yang mencakup wilayah yang luas dan digunakan untuk mengakses data, panggilan suara, dan layanan lainnya pada perangkat seluler. Yang keenam ada satelit. Jaringan satelit adalah jaringan jenis satelit nirkabel yang menggunakan satelit komunikasi untuk mengirimkan sinyal nirkabel. Hal ini digunakan untuk menyediakan konektivitas di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan nirkabel atau seluler tradisional, seperti daerah pedesaan atau tengah lautan seperti pelosok-pelosok negeri. Dan yang terakhir ada infrared. Teknologi nirkabel yang menggunakan sinyal inframerah untuk mengirimkan data secara nirkabel. Nah, hal ini biasanya digunakan dalam remote control dalam mengirimkan data pada jarak pendek atau komunikasi antara perangkat seperti perangkat audio, video, dan DVD. Nah, jadi setiap jaringan nirkabel memiliki karakteristik kecepatan, jangkauan, dan penggunaan yang berbeda tergantung pada kebutuhan dan lingkungan aplikasinya. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari jaringan nirkabel. Yang pertama, kecepatan dan keterbatasan bandwidth. Meskipun teknologi nirkabel terus berkembang, jaringan nirkabel umumnya memiliki kecepatan yang lebih lambat daripada jaringan nirkabel. Selain itu, kapasitas bandwidth jaringan nirkabel terbagi di antara semua perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga dapat mengurangi kecepatan dan kinerja ketika ada banyak perangkat yang menggunakan jaringan bersamaan. Yang kedua, yaitu jangkauan terbatas. Sinyal Wi-Fi juga dapat terpengaruh oleh rintangan fisik seperti dinding, pintu, atau interferensi elektronik magnetik. Jarak jangkauan sinyal Wi-Fi juga memiliki batasan tertentu, terutama untuk jaringan rumahan. Hal ini dapat mengakibatkan area dengan lokasi tertentu hilang sama sekali yang membatasi nirkabel di area tersebut. Kelemahan selanjutnya yaitu jaringan nirkabel rentan terhadap resiko keamanan yang lebih tinggi daripada jaringan menggunakan kabel. Jaringan nirkabel dengan mudah ditangkap oleh peretas atau hacker. Tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai, informasi pribadi sensitif dapat menjadi perhatian. Namun dengan langkah-langkah keamanan yang tepat seperti enkripsi, risiko ini dapat dikurangi. Kelemahan selanjutnya yaitu gangguan interferensi. Jaringan nirkabel menggunakan frekuensi radio untuk mentransmisikan sinyal dan ini dapat mengalami interferensi
dari perangkat elektronik lainnya yang menggunakan frekuensi yang sama atau saling tumpang tindih. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada listrik. Sebagian besar perangkat jaringan nirkabel membutuhkan pasokan daya listrik untuk beroperasi. Jika terjadi pemadaman listrik atau mati lampu, jaringan nirkabel tidak akan berfungsi kecuali menggunakan sumber daya cadangan. Hal ini dapat mempengaruhi konektivitas jika tidak ada sumber daya cadangan yang tersedia. Kelemahan selanjutnya yaitu performa terpengaruhnya oleh jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna yang terhubung ke jaringan nirkabel, semakin terbatas kapasitas dan kecepatan jaringan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dan kecepatan internet bagi pengguna yang terhubung secara bersamaan. Dan kelemahan yang terakhir yaitu kerentanan terhadap serangan. Jaringan nirkabel dapat rentan terhadap serangan seperti serangan penolakan layanan DOS, serangan intermedial, peretasan jaringan, ataupun kelemahan keamanan atau gangguan yang tidak memadai dapat memperburuk pada penggunaan jaringan nirkabel ini. Selanjutnya yaitu kelebihan jaringan nirkabel yang membuatnya populer dan penting dalam dunia konektivitas saat ini. Yang pertama ada konektivitas tanpa kawat. Jaringan nirkabel memungkinkan konektivitas tanpa kabel yang memberikan fleksibilitas dan mobilitas tinggi. Pengguna dapat terhubung ke jaringan dan mengakses internet dari mana saja dalam jangkauan sinyal Wi-Fi. Yang kedua, mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan mobilitas tinggi. Pengguna dapat tetap terhubung saat berpindah tempat dalam jangkauan area Wi-Fi. Hal ini sangat berguna di lingkungan kantor, kampus, ataupun di rumah, di mana pengguna dapat bekerja atau mengakses informasi tanpa harus terikat pada kabel. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Jaringan nirkabel memberikan fleksibilitas dalam penempatan perangkat. Tanpa keterbatasan kabel, perangkat dapat ditempatkan di mana saja dalam jangkauan sinyal Wi-Fi yang memadai. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam merancang dan mengatur lingkungan kerja atau rumah tanpa harus memikirkan infrastruktur kabel yang rumit. Yang keempat ada skalabilitas. Jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas dengan mudah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Dengan menambahkan akses poin tambahan, jaringan nirkabel dapat mencakup area yang lebih luas dan melayani lebih banyak perangkat. Hal ini membuatnya ideal untuk melakukan bisnis dan rumah tangga yang membutuhkan jaringan yang fleksibel. Selanjutnya ada konektivitas perangkat. Jaringan nirkabel memungkinkan banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, berbagi file, mencetak, atau berkolaborasi secara efisien dengan perangkat lain dalam jaringan, seperti laptop, smartphone, tablet, printer, dan perangkat lainnya. Selanjutnya yaitu kemudahan instalasi. Jaringan nirkabel umumnya lebih mudah diinstal daripada infrastruktur kabel yang rumit. Tanpa kabel yang perlu ditarik dan susah, instalasi jaringan nirkabel dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Hal ini menghemat waktu dan biaya dalam pengaturan jaringan. Selanjutnya, akses internet bersama. Jaringan nirkabel beberapa pengguna dapat terhubung ke internet secara bersamaan dan menggunakan sumber daya jaringan dengan mudah. Hal ini memungkinkan berbagi koneksi internet, akses bersama ke file dan printer, serta kolaborasi online yang efisien. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya yaitu kemajuan teknologi. Teknologi jaringan nirkabel yang terus berkembang dapat memberikan peningkatan kecepatan, kinerja, dan keandalan.
Baiklah, penjelasan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama ada router. Router adalah perangkat keras yang menghubungkan beberapa jaringan dan meneruskan paket data antara mereka. Router juga berfungsi sebagai titik akses untuk jaringan nirkabel, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan melalui sinyal Wi-Fi. Yang kedua, ada access point. Adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai titik akses utama dalam jaringan nirkabel. Access point menerima sinyal Wi-Fi dan memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang ketiga, ada antena. Antena digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal nirkabel. Ada berbagai jenis antena yang digunakan dalam jaringan nirkabel, termasuk antena dipol, antena parabola, dan antena sektoral. Yang keempat, kartu jaringan nirkabel. Kartu jaringan nirkabel juga dikenal sebagai kartu Wi-Fi adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Kartu ini umumnya terpasang pada komputer atau dapat juga berbentuk seperti bentuk eksternal. Selanjutnya adalah bridging. Bridging adalah perangkat keras yang menghubungkan dua jaringan nirkabel atau lebih secara bersamaan. Bridging dapat digunakan untuk menghubungkan dua gedung atau area yang terpisah secara fisik tetapi masih ingin terhubung ke dalam satu jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu repeater. Repeater adalah perangkat keras yang digunakan untuk memperluas jangkauan nirkabel. Nah, repeater menerima sinyal nirkabel dari rumah dan mengulanginya sehingga memperkuat sinyal dan memperluas cakupan jaringan. Yang terakhir adalah range extender. Range extender mirip dengan repeater dalam fungsi mereka yaitu memperluas cakupan jaringan nirkabel. Range extender terhubung ke router atau access point dan memperluas sinyal Wi-Fi ke area yang sulit dijangkau oleh router secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang implementasi jaringan nirkabel dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada perusahaan dan kantor, implementasinya yaitu membangun jaringan nirkabel untuk menyediakan akses internet bagi karyawan dan anggota staf. Memberikan jaringan nirkabel yang aman untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam lokal perusahaan. Selanjutnya, menyediakan jaringan nirkabel yang memadai untuk memadai kolaborasi dan pertukaran data atau departemen. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Yang pertama yaitu menyediakan sesuai jaringan untuk kampus dan staf. Yang kedua, membangun jaringan nirkabel untuk membangun proses pelajaran dan terhubung ke laptop. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan jaringan nirkabel yang memadai untuk laboratorium komputer dan perusahaan atau ruang studi. Yang ketiga yaitu bidang kesehatan. Yang pertama untuk menerapkan jaringan nirkabel mendukung sistem rekam medis elektronik. Yang kedua, menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan peralatan medis seperti monitor pasien atau alat pencitraan agar dapat mengirim data secara real-time kepada pusat. Yang ketiga itu mengimplementasikan jaringan nirkabel yang aman yang terpisah untuk menjaga kerahasiaan pada data medis. Yang keempat, bidang perhotelan. Yang pertama yaitu menyediakan akses Wi-Fi gratis bagi tamu hotel. Yang kedua, mengimplementasikan jaringan nirkabel yang dapat digunakan oleh jumlah pengguna yang besar dan memberikan kecepatan yang tepat. Yang ketiga yaitu menerapkan solusi jaringan nirkabel yang memungkinkan untuk mengontrol dan mengakses internet seperti sistem pencahayaan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu bidang transportasi. Yang pertama menerapkan jaringan nirkabel dalam kendaraan atau stasiun,
untuk menyediakan akses internet kepada penumpang. Yang kedua, mengimplementasikan jaringan nirkabel yang dapat mendukung sistem dan manajemen armada seperti pengawasan suhu kendaraan bagi pengunjung. Yang keenam yaitu bidang manufaktur dan industri. Yang pertama, menerapkan jaringan nirkabel untuk memonitor dan mengontrol peralatan tersebut. Yang kedua yaitu mengimplementasikan jaringan nirkabel yang luas pada tahap perangkat keras seperti kelembatan yang tinggi. Yang ketiga yaitu menggunakan jaringan nirkabel untuk menghubungkan perangkat internet dalam sistem infrastruktur. Nah, pada setiap implementasi jaringan nirkabel akan bergantung pada kebutuhan spesifik dan lingkungan kerja dari berbagai bidang atau fisik. Penting untuk kita melakukan analisis yang cermat dan merencanakan dengan baik untuk memastikan jaringan nirkabel berfungsi sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang ada. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai Wireless Personal Area Network atau biasa disingkat dengan WPAN. Nah, WPAN adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang relatif dekat, biasanya dalam lingkup pribadi atau sekitar individu tertentu. WPAN adalah salah satu jenis jaringan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi antara perangkat dalam lingkungan yang terbatas. WPAN umumnya memiliki jarak operasional yang terbatas, biasanya beberapa meter hingga beberapa puluh meter saja. Hal ini memungkinkan perangkat-perangkat dalam WPAN untuk berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang kompleks. WPAN biasanya menggunakan teknologi radio seperti Bluetooth, Zigbee, atau IRDA, Infrared Data Association, untuk mentransfer data secara nirkabel. WPAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti smartphone, tablet, handset Bluetooth, keyboard, mouse, dan sensor Internet of Things, dan perangkat elektronik lainnya. Tujuan utama dari WPAN adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang sederhana, cepat, dan efisien antara perangkat-perangkat yang berdekatan secara fisik. Kelebihan dari WPAN adalah ukurannya yang kecil dan kemampuannya untuk beroperasi dalam jarak yang dekat. WPAN juga memiliki konsumsi daya yang rendah, yang membuatnya ideal untuk aplikasi Internet of Things yang membutuhkan daya baterai yang efisien. Namun, kelemahan WPAN tersendiri adalah jangkauan yang terbatas dan kapasitas transfer data yang lebih rendah dibanding dengan jaringan nirkabel lainnya seperti Wireless Local Area Network atau Wireless Wide Area Network. Nah, jadi kesimpulannya, WPAN adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang terbatas seperti sekitar individu atau lingkup pribadi. WPAN menggunakan teknologi seperti Bluetooth atau Zigbee dan umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat kecil seperti smartphone, handset, ataupun sensor Internet of Things. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis WPAN yang umum digunakan. Yang pertama itu ada Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu teknologi WPAN yang paling populer. Ini memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat yang berdekatan dalam jarak sekitar 10 meter. Bluetooth digunakan secara luas untuk menghubungkan perangkat seperti smartphone, handset, speaker, keyboard, mouse, dan perangkat elektronik lainnya. Yang kedua ada Zigbee. Zigbee adalah protokol komunikasi nirkabel yang dikembangkan khusus untuk aplikasi jaringan nirkabel
yang berkekuatan rendah dan jarak yang rendah. Zigbee biasanya digunakan dalam lingkungan rumah pintar atau smart home dan aplikasi Internet of Things untuk menghubungkan perangkat seperti lampu, pengunci pintu, sensor, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang ketiga ada Z-Wave. Z-Wave adalah protokol komunikasi nirkabel lainnya yang digunakan dalam aplikasi yang digunakan dalam rumah pintar. Z-Wave menyediakan konektivitas nirkabel yang aman dan handal antar perangkat seperti lampu, sakelar, perangkat keamanan, dan peralatan rumah tangga lainnya. Jangkauan Z-Wave biasanya lebih luas dibandingkan dengan Bluetooth atau Zigbee. Yang keempat ada NFC atau Near Field Communication. Nah, NFC adalah teknologi WPAN yang memungkinkan komunikasi jarak dengan sangat dekat, biasanya dalam jarak sentimeter. NFC digunakan untuk berbagai aplikasi termasuk pembayaran nirkabel, berbagi file, atau menghubungkan perangkat dengan cepat dengan menempelkan keduanya secara fisik. Yang kelima ada IRDA atau Infrared Data Association. Meskipun bukan teknologi nirkabel yang benar-benar tanpa kabel, IRDA menggunakan sinar inframerah untuk mentransfer data dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam beberapa sentimeter atau beberapa meter saja. IRDA sering digunakan dalam komunikasi nirkabel antara perangkat seperti telepon seluler, PDA atau laptop dengan printer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, setiap jenis WPAN memiliki keunggulan dan batasan aplikasi yang berbeda. Pilihan teknologi WPAN tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan perangkat yang akan dihubungkan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sedikit beberapa mengenai komponen atau bagian utama dalam sebuah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang pertama ada perangkat terminal. Perangkat terminal merujuk pada perangkat elektronik yang terhubung ke WPAN, seperti smartphone, tablet, handset, sensor, atau perangkat wearable. Perangkat ini berfungsi sebagai pengirim atau penerima data dalam jaringan nirkabel. Yang kedua ada access point. Dalam beberapa teknologi WPAN seperti Bluetooth, access point tidak diperlukan karena komunikasi terjadi secara langsung antara perangkat terminal. Namun, dalam teknologi seperti Zigbee atau Z-Wave, access point berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengkoordinasikan komunikasi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Yang ketiga ada protokol komunikasi. WPAN menggunakan protokol komunikasi yang ditentukan untuk memastikan perangkat-perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Yang keempat, ada antarmuka nirkabel. Antarmuka nirkabel adalah komponen yang memungkinkan perangkat WPAN berkomunikasi secara nirkabel. Misalnya, dalam Bluetooth, antarmuka dalam nirkabel yaitu terpasang pada perangkat terminal dan access point. Antarmuka nirkabel mengubah data menjadi sinyal radio atau inframerah untuk mentransmisikan informasi antara perangkat. Yang kelima ada software dan protokol pengaturan. WPAN memerlukan perangkat lunak dan perangkat protokol pengaturan untuk mengatur dan mengelola koneksi dan komunikasi dalam jaringan. Misalnya, dalam Bluetooth ada protokol pengaturan yang mengatur proses penghubungan dan autentikasi antara perangkat. Yang keenam ada tenaga. Komponen WPAN dapat membutuhkan sumber daya listrik seperti baterai untuk beroperasi. Namun, ada juga teknologi WPAN yang dirancang untuk berkekuatan rendah untuk meminimalkan konsumsi daya seperti Bluetooth Low Energy. Dan yang terakhir yaitu perangkat kabel. Meskipun WPAN adalah jaringan nirkabel, dalam beberapa kasus perangkat kabel mungkin diperlukan, misalnya
untuk pengisian daya perangkat terminal atau perangkat access point yang menggunakan WPAN. Nah, jadi penting untuk kita catat bahwa komponen dan bagian WPAN dapat bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Misalnya, Bluetooth memiliki karakteristik dan komponen yang berbeda dibandingkan dengan Zigbee. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami spesifikasi dan karakteristik teknologi WPAN yang spesifik yang kita gunakan untuk memahami komponen yang relevan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.